Sidang lanjutan gugatan terkait perkara keaslian ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo. Pihak penggugat menyoroti tidak adanya fisik ijazah asli yang dihadirkan dalam persidangan. Sementara pihak tergugat berdalih dokumen tersebut tidak bisa dihadirkan karena disita pihak kepolisian. Sidang lanjutan gugatan dengan tergugat pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Ruang Suryadi PN Solo hari ini. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Satibi beragendakan pembuktian untuk tergugat. Kuasa hukum tergugat Jokowi YB Irban menyebut ijazah asli kliennya saat ini berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti dalam perkara lain yang melibatkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Oh, berarti baru taraf eksepsi. Oke. Putusan tentang eksepsi. Oke. Sampai hari ini nggak ada ijazah, baik dari UGM maupun dari polisi. Oke. Dari surat tanda terima ini tidak ada ijazah aslinya. Iya. Yang dari UGM. Terima kasih, Bapak. Satu lagi, salinan putusan Oh, ya. Putusannya mengambil dari Ya. kopi, Iya. kopi, misalnya bisa. Iya, ya. Jakarta Pusat yang dia Sama, alamannya sama. Ya. Dari perkembangan yang ada itu dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor Sumitro itu yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soe Mitro sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya yang benar SU Mitro itu anaknya sendiri, dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro gitu, sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa itu kan apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum. Kau yang tidak pernah datang sekalipun sejak kami gugat, kau yang tidak pernah tunjukkan batang hidungnya pun sekalipun sejak kami gugat datang itu. Jadi kalian jangan memaksa kami taat hukum sementara kalian sendiri tidak pernah menghargai pengadilan, tidak pernah menghormati hukum, tidak pernah datang ke pengadilan. Purnawirawan TNI datang penggugat, kau yang tidak pernah datang, kau yang tidak pernah hadir, kau yang tidak taat hukum, kau yang tidak beretikat baik, kalian semua beretikat jahat terhadap Republik ini. Saya ingin tegaskan sekali lagi kepada Puan, Antoni Salim, Jokowi, Erlangga. Saya katakan kepada kalian semua, kami sudah siap bertarung pada materi pokok perkara. Sudah banyak buktinya. Bukti pertama apa? Arsin, Kadeskot, dan Sekdesnya sudah masuk penjara. Dua penerima kuasa hukum juga sudah masuk penjara. Makanya saya ingatkan, jangan dekat-dekat dengan oligarki perampas tanah rakyat ini. Kalian bisa ditumpangkan seperti Arsin dan juga kuasa. Kalian jangan mau. Jangan makan duit haram dari Aguan. Aguan dapat duit dengan merampas tanah rakyat. Ojo lapis bumi akan menghimpit kalian. Siapapun yang makan tanah rakyat Banten. Tanah rakyat Banten itu punya tuah. Siapa yang berani berbuat zalim kepada tanah Banten, maka kalian akan siap menerima tuah. Kalian bisa lepas dari peradilan dunia, tapi sekali-kali kalian tidak akan pernah lepas dari peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti di dunia juga kezaliman kalian akan dibalas. Makanya kita akan menunggu dari Bareskrim Mabes Polri untuk meningkatkan kasus ini. Jangan hanya Arsin, Sekdes, kemudian SP dan Chandra saja yang ditetapkan tersangka yang ditahan, ya kan? Aguan, semua yang terlibat, termasuk yang menerima manfaat dari barang curian tanah yang dirampas dari rakyat, ini juga harus dilibas, harus ditangkap. Sederhana saja, sederhana. Kasus pencurian motor dengan modus memalsukan BPKB dan STNK, itu yang ditangkap bukan yang maling dan yang memalsukan BPKB, yang memalsukan STNK enggak, tapi juga yang penadah motor curian ini juga ditangkap. Hari ini sertifikat itu siapa yang nadah? Terbukti Agung Sedayu. 263 SKJB itu diganti punya anak usaha Agung Sedayu. Mereka yang ngomong, BPN juga udah ngomong, Menteri ATR juga ngomong, itu punya Agung Sedayu untuk proyek industri properti PIK 2, yang proyek ini punya Aguan dan Antoni Salim. Kalian selama ini didiamkan, rupanya tambah lama tambah kurang ngajar kalian kepada tambah kurang ngajar kalian kepada negara ini, tambah kurang ngajar kalian kepada rakyat Indonesia.
Ingat, ini saya terangkan sebagai orang Islam. Siapa saja di dalam akidah kami umat Islam yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Maka rakyat Banten yang berasal dari peradaban Islam, Kesultanan Banten Islam, itu siap membela hartanya. Kalau mereka menang, itu adalah keutamaan yang mereka akan dinaikkan derajatnya. Kalaupun akhirnya mereka tergilas, mereka syahid. Jadi ingat, jangan sekali-sekali bermain-main. Memang harus polisi yang manggil Aguan dan Antoni Salemi, baru dia datang. Kalau sama pengadilan, dia dilepeh, ditabaikan. Tapi sekali lagi, polisi pun hari ini kita lihat kok sikapnya begitu. Apakah harus bayar polisi, bayar polisi, bayar polisi, bayar polisi? Ya, apa harus bayar polisi agar bisa menangkap Aguan? Apa harus bayar polisi bisa nangkap Antoni Salim? Atau setidaknya nangkap Engcun, Gojali ini ya, Mandar Mehmet, kemudian Ali Hanafiah Lijaya, ini semuanya aktor pagar laut. Kenapa kejahatan sertifikat lautnya ditangkap ditahan, pagar lautnya yang jogrok yang kelihatan nggak ditahan-tahan sampai hari ini? Padahal kalau pagar laut itu bisa ditangkap dengan pasal 98 Undang-Undang 32 2009. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, dan jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita disuguhkan sebuah dinamika yang kembali membuat publik bertanya-tanya dan ruang hukum kita memanas. Ya, tentu saja ini kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Sebelumnya, kita tentu ingat bahwa ada klaim yang mengatakan kesiapan untuk menghadapi persidangan dan menunjukkan bukti ke publik. Namun, faktanya di Pengadilan Negeri Surakarta hari ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya, di mana dalam agenda sidang mediasi gugatan, Joko Widodo dipastikan absen baik secara langsung atau luring maupun daring melalui telekonferensi. Pihak kuasa hukum beliau secara tegas menyatakan menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli. Alasannya menurut mereka tidak ada kewajiban hukum untuk menyerahkan atau memperlihatkan kepada pihak yang dianggap tidak memiliki otoritas hukum termasuk publik. Mereka juga beralih bahwa keabsahan ijazah tersebut sudah cukup terinformasi oleh pernyataan Rektorat UGM dan penyelidikan Lapor Polri yang menyatakan ijazah tersebut identik. Di sisi lain, pihak penggugat yang menghadirkan saksi prinsipal alumni UGM merasa sangat kecewa. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, kehadiran prinsipal dalam mediasi bersifat mandatori atau wajib. Dengan ketidakhadiran ini, mediasi ketiga yang dijadwalkan berikutnya diprediksi akan berakhir deadlock atau jalan buntu. Ketidakhadiran ini dinilai oleh sebagai kalangan sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap proses persidangan yang sedang berjalan. Tidak hanya di ruang sidang, isu ini juga bergulir di luar, di ranah publik dengan ditemukannya berbagai analisis mengenai seperti Roy Suryo ikut menyoroti beberapa keganjilan visual pada foto yang diduga berada di ijazah. Netizen dari publik mulai membandingkan struktur wajah, kumis, penggunaan kacamata, hingga tinggi badan pada foto-foto pernikahan dan masa muda yang dinilai memiliki perbedaan signifikan dengan fisik beliau yang sekarang. Keganjilan detail inilah yang membuat masyarakat semakin terbelah. Ada yang memilih percaya namun tidak sedikit pun yang pula meragukannya. Masyarakat kita merindukan satu hal, yaitu kejujuran dan transparansi. Masalah yang sejatinya dinilai sepele ini terus berlarut-larut hingga menguras energi bangsa. Namun muncul kekhawatiran jika penegak hukum, baik hakim maupun jaksa, tidak bertindak secara tegas, profesional, dan adil. Hal ini yang memicu kegaduhan yang lebih besar di tengah masyarakat.
Hukum harus tegak berdiri tanpa berat sebelah. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Nah teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Di sini teman kita Adi Golombeng memberikan tanggapannya. UGM bela orang salah. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Usri Adi juga memberikan tanggapannya. Penegak hukum sudah jadi termul dan bodoh, terutama Parco. Di sini teman kita Emon Mualang juga memberikan tanggapannya. Sudahlah aparat penegak hukum seret Mulyono. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Sunar Wajo juga memberikan tanggapannya. Kalau memang palsu, segera dibergol dan tahan si Jokowinya. Nah di sini teman kita Rizky juga memberikan tanggapannya. Secepatnya hakim memutuskan, jangan bertele-tele. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Muhammad memberikan tanggapannya. Pengadilan rakyat jalanan dilaksanakan. Di sini teman kita Bang Jai juga memberikan tanggapannya. Termul banyak yang sudah pintar putar arah. Di sini teman kita Umi Komisyah juga memberikan tanggapannya. Jelas licik. Takut karena sudah menipu bangsa dan negara. Wajib dihukum karena menipu. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Andria Gunawan juga memberikan tanggapannya. Udah tangkap saja. Kalau udah ketahuan palsu harus dihukum mati. Itulah manusia, jangan sampai lolos. Di sini teman kita Jumadi juga memberikan tanggapannya. Nempelkan termasuk kuasanya hukumnya. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Yahan Kokekao juga memberikan tanggapannya. Kita sebagai bangsa terhormat dirusak oleh seorang Jokowi dan kroninya. Di sini teman kita Iman Basuki juga memberikan tanggapannya. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi sama keluarga pembohong dan termul-termulnya. Nah teman-teman, kita lanjut. Kita Lis Malai juga memberikan tanggapannya. Pengacaranya Jokowi tidak profesional, ternak Mulyono. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Haris Farjo juga memberikan tanggapannya. Mana ada pencuri mengaku dasar orang biadab. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Yahya juga memberikan tanggapannya. Kalau tidak datang, jemput, paksa dan jebloskan langsung. Biasa pembohong sampai keturunannya. Nah, di sini teman kita Dedo juga memberikan tanggapannya. Jemput paksa Jokowi, seret dan karungin. Nah, di sini teman kita Andwi juga memberikan tanggapannya. Karakter penipu sudah enggak ada urat malunya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Intan Fest memberikan tanggapannya. Semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela, akan muncul RRT lain bermunculan mencari kebenaran. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Ralas juga memberikan tanggapannya. Saya lulusan S1 sampai dengan barang bukti. Kalau cuma dari mulut tidak berarti itu asli. Kecuali barang bukti ijazah aslinya diperlihatkan ke publik sebagai barang bukti yang sah. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Syah juga memberikan tanggapannya. Jokowi si raja bohong patut masuk penjara dan hartanya wajib disita. Nah, di sini teman kita Adia Pengbeng juga memberikan tanggapannya. Grup pemalsuan bela orang salah. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Supia Bungli juga memberikan tanggapannya. Ketahuan sudah palsunya, tidak berani tunjukkan ijazahnya. Katanya mau ditunjukkan langsung bohongnya. Berbohong lagi, pimpinan palsu. Di sini teman kita Ide Putus juga memberikan tanggapannya. Ini diperlukan ketegasan penegak hukum kalau mau jujur. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Sabran juga memberikan tanggapannya. Sampai mati pun tidak akan berani menunjukkan ijazah aslinya. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Khairuddin juga memberikan tanggapannya. Rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo jelas-jelas palsu dan takut ditunjukkan di depan hakim, berarti berbohong pada rakyat. Nah teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.